Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Mulhaji SM, mahasiswa PPG Guru Tertentu, Piloting 1 tahun 2024, bidang studi ekonomi dengan unit kerja di Sekolah SMK Negeri 1 Ampana Kota. Akan melaksanakan praktik pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UKPPG Piloting 1 tahun 2024. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG, Rektor Universitas Negeri Manado, Koordinator PPG dan Pengelola PPG bidang studi ekonomi, serta dosen dan guru pamong sebagai penguji Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai ke tahap ini. Selamat mengikuti kegiatan praktik pembelajaran ini. Terima kasih. Selamat pagi. Sekalian. Jadi sekarang mulai proses belajar mengajar untuk mata pelajaran ekonomi bisnis pada materi kedua. Jadi sebelum kita masuk, Bapak akan periksa untuk kerapiannya kalian masing-masing. Silakan perempuan dulu. Oke, silakan masuk. Kerapian. Perhatian semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Semangat? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Oke. Di dalam kegiatan ini alangkah baiknya sebelum kita masuk ke proses belajar, marilah kita berdoa bersama-sama, bisa rahmat untuk memimpin doa. Oke. Jadi doa dipimpin sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Silakan Daus. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Oke, makasih semuanya. Jadi sebelum kita mulai proses belajar mengajar, bisa kita refleksi diri dulu, boleh? Oke, sekarang adik-adik semuanya berdiri semua. Oke, berdiri, tangan kalian ya simpan di ini apa namanya? Di pundak ya. Oke, jangan di pundak teman, di pundak sendiri. Oke, jadi sekarang prosesnya kalian goyang-goyang, oke, supaya kita rileks dulu. Oke, silakan duduk kembali. Oke, makasih semuanya. Tolong topinya dibuka. Oke, jadi sekarang untuk melanjutkan materi kelangkaan sebagai inti dari permasalahan, Bapak akan mengabsen dulu kalian sebagai salah satu kedisiplinannya kalian. Oke. Jadi sekarang Bapak absen dulu. Ini tanggal berapa? 10. Tanggal 10. Bapak mulai absen ya. Adila Yastafia. Oke, hadir. Andra Ramadan. Afita Koirunisa. Oke. Muhammad Wali. Hadir. Muhammad Tilfan. Hadir. Muslimah. Hadir. Nur Halifa. Hadir. Nurliana. Hadir. Rahmat Daus. Hadir. Rahmat. Hadir. Rizki. Hadir. Sahra Ramadhani. Hadir. Siti Jumra. Kemudian Yusran. Siapa yang saya sebut namanya? Ada semua. Oke. Jadi sebelum materi dimulai, kemarin materinya sempat Bapak pernah singgung materi yang pertama tentang masalah kelangkaan sebagai inti dari permasalahan ekonomi. Oke. Coba siapa yang Bapak tuju ya? Daus, coba apa semua kelangkaan yang sering terjadi di wilayah Indonesia?
Coba Daus. Yang dimaksud dengan kelangkaan ekonomi di Indonesia yaitu misalnya harga BBM, harga minyak tanah, dan juga harga bahan-bahan dapur segalanya, Pak. Berarti terjadinya kelangkaan berarti seperti terjadinya BBM, kelangkaan BBM dan alat-alat dapur. Oke, coba ini ketua kelas. Kelangkaan sebagai inti dari permasalahan ekonomi seperti yang ditanyakan Pak, contoh dari kelangkaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ini kita melihat beberapa sumber daya alam yang ada di negara kita ini, Indonesia, itu mengalami yang namanya kelangkaan. Nah, dari kelangkaan tersebut itu adalah sebuah kebutuhan yang harus kita miliki. Contohnya itu misalnya kelangkaan sumber daya alam pada BBM, bahan bakar minyak. Biasa itu sering ditemukan di tempat atau di SPBU terjadi antrian. Nah, di antrian itu biasanya sebagian masyarakat tidak mendapatkan bagian dari BBM tadi karena stok atau BBM-nya tadi ini sangat sedikit. Nah, sementara kebutuhan manusia itu semua manusia membutuhkan itu. Nah, itu adalah salah satu dari contoh kelangkaan yang sering terjadi di Indonesia, terkhususnya di wilayah-wilayah macam tempat tinggal kita masing-masing, Pak. Oke, makasih. Berarti terjadinya kelangkaan berarti terjadinya harga BBM yang melonjak tinggi atau terjadinya antrian yang ada di Pertamina, ya. Oke, jadi sebelum lagi Bapak masuk kepada materi selanjutnya, ini materi ini tentang masih menyangkut masalah kelangkaan. Bapak boleh buat ice breaking lagi supaya kita bisa semangat, ya. Ini lagu, kita sama-sama bernyanyi sama-sama, ya. Lagunya ini adalah Garuda Pancasila, ya. Jadi lagu Garuda Pancasila ini sudah tidak asing lagi yang kita dengar. Cuman kurang lagi kalau setiap upacara ini lagu tidak pernah dinyanyikan lagi. Oke, sekarang kita tidak usah berdiri, duduk saja. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama. Oke, mulai ya. Bapak akan pandu, ya. Atau si siapa? Adila mau pandu untuk lagunya? Oke, coba pandu dulu. Oke, kita nyanyi bersama. Garuda Pancasila. Oke. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Oke, jadi Bapak tanya lagi, makna dari Garuda Pancasila itu apa? Oke, maknanya apa? Jadi ini lagu tadi adalah makna dari Garuda Pancasila itu apa? Makna dari burung Garuda itu apa? Simbol dari untuk Indonesia begitu, Pak. Iya. Garuda Pancasila itu adalah simbol dari Indonesia. Coba Adila, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu adalah simbol dari Indonesia yang menandakan bahwa Indonesia itu kayak seperti Garuda, terbang tinggi. Berarti Indonesia seperti Garuda, ya. Oke. Berarti Garuda itu adalah simbol negara Republik Indonesia, ya. Nah, ini adalah sebuah capaian pembelajaran, ya. Nah, pada akhir fase ini peserta didik mampu menjelaskan masalah-masalah ekonomi dan memahami kelangkaan, ya. Jadi istilahnya masalah itu, kemudian memahami tentang kelangkaan itu bagaimana, tentang masalah ekonomi yang ada di Indonesia, bagaimana kelangkaan yang ada di Indonesia. Nanti ini yang harus kita capai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian kelangkaan dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Nanti sebentar kita selesai materi, kita buat kelompok, ada
gambar animasi di situ tentang menyangkut masalah sumber daya yang ada di wilayah Indonesia ya. Kemudian berikutnya, nih, tahukah kalian pengertian kelangkaan dalam ilmu ekonomi? Dalam ilmu ekonomi, kelangkaan adalah kondisi manusia di mana harus melaksanakan pengorbanan agar mendapatkannya ya. Berarti bagaimana caranya ini kita mengorbankan supaya dalam proses sistem ekonomi ini bisa kita tingkatkan sebagai salah satu tujuan untuk masalah hidup kita ya. Kalau kita tidak bekerja, otomatis kita tidak menghasilkan uang. Nah, kalau tidak menghasilkan uang, maka masalah ekonomi akan menurun. Berarti tingkat inflasi akan naik, maka masyarakat menjadi miskin itu. Kemudian adanya keterbatasan alat pemuas kebutuhan disebabkan oleh kelangkaan maupun keterbatasan sumber daya ekonomi. Bapak tanya dulu sama kalian, kalau masalah keterbatasan sumber daya ekonomi di negara ini apa semua? Untuk masalah kelangkaannya. Sumber daya yang ada yang kita kelola di Indonesia apa semua? Apa? Ya, adalah sumber daya alam ya. Yang sumber daya alam kita kelolain adalah seperti contoh apa? Apa semua? Batu bara. Apa lagi? Ya, minyak bumi. Itu yang termasuk dengan keterbatasan sumber daya alam. Kemudian kita lanjut. Nah, ciri-ciri dalam kelangkaan nih. Yang pertama adalah keinginan maupun kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas. Ini berarti kalau kebutuhan ini yang tidak terbatas, berarti otomatis itu kebutuhan yang harus kita peroleh itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Kemudian yang berikutnya, terbatasnya sumber daya pendukung produksi maupun barang dan jasa yang amat terbatas. Nah ini barang dan jasa. Kadang biasa kalau kita buat usaha atau apa, nah barang dan jasa ini yang harus kita kelola ini sudah terbatas ya, karena pemakaiannya itu tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian berikutnya, ini cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam ya. Ini Bapak masuk, kenapa Bapak kasih masuk ke sumber daya alam? Karena ini adalah menyangkut tentang masalah perekonomian. Yang pertama adalah menyusun skala prioritas. Yang apa yang harus kita susun di sini? Coba, siapa yang bisa bantu Bapak menyusun skala prioritasnya? Berarti masuk kepada ketenaga kerjaan. Ya, ini statusnya. Kemudian berikutnya, bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya, harus bijaksana. Berikutnya, penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, ini perbedaan iptek. Ya, apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat. Nah ini masalah pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kabupaten Tojo Una, perekonomiannya lambat atau melaju? Lambat. Sampai kenapa dia lambat? Coba. Karena barang yang diekspor jauh. Karena barang yang diekspor jauh. Bisa juga. Ya. Oke. Jadi kenapa perekonomian di Indonesia di Kabupaten Tojo Una itu melambat ya? Karena faktor produksinya belum ada ya. Kemudian kebutuhan, kemampuan, ilmu pengetahuan dan teknologinya manusia itu masih berkurang. Dampak yang ditimbulkan. Yang pertama adalah kemiskinan, kemudian pengangguran meningkat, kemudian kriminalitas ya. Kriminalitas. Nah, ini berarti adanya kemiskinan ya, kemudian pengangguran meningkat, kriminalitas. Nah, kenapa kriminalitas? Ini terdesaknya warga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Karena kelangkaan ini, maka beberapa orang menginginkan cara instan seperti mencuri. Itu terjadinya kriminalitas karena kerjanya mereka sudah tidak ada. Faktor pengangguran sudah tinggi atau meningkat, maka terjadinya kriminalitas. Adanya kemiskinan, kemudian adanya pengangguran, maka terakhirnya terjadi kriminalitas. Ya, oke. Lanjut ya. Oke, ini adalah orientasinya kalian. Silakan Bapak akan bagi kelompok. Ini satu kelompok, satu, karena ini ada 6, 2. Ini kumpul situ. 1,
Dua. Oh ini, ya sana. Oke. Jadi untuk orientasi kalian, peserta didik pada masalah pendidik mengajak peserta didik untuk mengamati beberapa gambar animasi di bawah ini. Nah ini adalah contoh satu. Oke, perhatian semuanya dulu ya masing-masing kelompok. Contoh satu ini animasinya apa? Makan pizza. Kemudian contoh yang kedua, membeli pakaian. Contoh yang ketiga, pertanyaannya adalah apakah semua gambar animasi tersebut cerminan kebutuhan? Jika iya, termasuk jenis apakah kebutuhan tersebut dan apa alat pemuat kebutuhan? Silakan, 4 kelompok ya. Oke. Jadi 4 kelompok Bapak bagi. Bapak lihat kelompok 3. Dijabarkan dari setiap kolom. Contohnya Pak? Iya. Contohnya. Terus Ini kelompok 2. Apa yang diangkat? Animasi yang apa? Satu gambar saja. Pilih satu gambar. Tidak perlu 2. Oke, ini adalah gambar 1. Kemudian ini contoh 4. Pertanyaannya, apakah semua gambar animasi tersebut cerminan kebutuhan? Jika iya, termasuk jenis apakah kebutuhan tersebut dan apa alat pemuat kebutuhan? Iya. Apa alat pemuat kebutuhan di animasi? nomor satu kebutuhan berdasarkan intensitas primer, tersier, primer, sekunder, tersier. Berarti kalau primer, Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 animasinya apa? Berarti yang oke. Alat yang No 6. Sedekah cerminan Kelompok 2. Coba Bapak lihat tentang yang keterangan ganti yang untuk seorang membeli baju. Yang kedua serang termasuk. Kok yang kedua? Serang pembeli baju termasuk kebutuhan primer dan alat pemusat adalah peralatan yang dibutuhkan seperti baju dan lain-lain. Ayo kelompok yang sudah di depan, kelompok 1. Ayo kelompok ketua kelompok. Jadi dimulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, coba apa yang diangkat animasinya? Dari contoh 6 yaitu bersedekah. Bersedekah, oke. Dari Coba, contoh 6 tersebut menjelaskan cerminan kebutuhan bersedekah. Termasuk alat pemuas bersedekah, yaitu uang tunai, makanan, pakaian, dan bahan-bahan lain yang bermanfaat bagi penerima. Dan ada juga cerminan kebutuhan bersedekah. Sedekah merupakan cerminan keimanan, rasa syukur, dan peduli secara sesama. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Dan juga kita memberikan sesuatu yang dapat dibutuhkan orang lain dengan ikhlas dan tidak mengharapkan pembalasan dan penerima. Oke. Kemudian kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mengambil contoh animasi yang kedua, yaitu pembeli baju. Pembeli baju termasuk kebutuhan primer, dan alat pemuas kebutuhan tersebut adalah peralatan-peralatan yang dibutuhkan seperti baju, celana, dan lain-lain. Oke. Kelompok 3. kami dari kelompok 3 mengambil contoh animasi gambar pertama atau gambar 1. Sesuai pertanyaannya, apakah semua gambar animasi tersebut termasuk dalam cerminan kebutuhan? Pada gambar 1 yang kami ambil, jawabannya adalah iya, di mana semua gambar adalah cerminan kebutuhan. Jenisnya adalah kebutuhan berdasarkan intensitasnya, yang meliputi kebutuhan primer,
yaitu pangan, papan, dan sandang. Dan di contoh 1 atau di gambar animasi 1 itu adalah kebutuhan berdasarkan intensitas bagian primer meliputi pangan, di mana itu adalah makanan. Terus alat pemuas kebutuhannya berupa makanan pokok seperti nasi, jagung, gandum, umbi-umbian seperti ubi jalar dan ubi kayu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua kelompok dulu. Oke. Jadi ketua kelompok di sini dulu. Silakan semua teman-temannya silakan di komentar. Ini Bapak tanya dulu. Semua 6 animasi tadi itu apakah faktor kebutuhan semua? Semua kebutuhan? Iya, semua. Ya, semua kebutuhan. Oke. Makanan itu kebutuhan. Kebutuhan. Soalnya kalau kita tidak makan, maka kita akan kelaparan dan susah untuk fokus Bekerja. Oke. Jadi terima kasih. Jadi ini adalah masalah kebutuhan dan kelangkaan ini adalah satu keterkaitan, ya. Kemudian kalau kelangkaan akan terjadi, maka kebutuhan akan semulai menurun, ya, dari efektivitas para konsumen. Oke. Jadi sekarang kalian buka bukunya kalian masing-masing atau buku tugas. Ini Bapak masuk kepada untuk proses asesmen sesuai dengan materi yang Bapak jelaskan tadi, ya. Silakan buka semua bukunya tugas. Jadi ini soal pilihan ganda 5 nomor. Nanti kumpulkan ke Bapak, kemudian Bapak akan nilai di mana ketercapaian dan kemampuannya kalian untuk berpikir sesuai dengan penjelasan materinya Bapak. Ayo antar. Perhatian, ya. Jadi dari hasil untuk kegiatan asesmennya kalian itu ada satu siswa yang memang benar-benar sudah paham tentang masalah keinginan dan kebutuhan, ya. Jadi ada satu siswa yang nilainya mencapai 100, ya. Benar semua, ya. Berarti siswanya itu memang benar-benar, tapi sudah semua tidak ada nilai rata-rata di bawah 50, ya, atau 0. Semuanya sudah mencapai tujuan proses pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam kelas, ya. Oke. Bapak minta satu peserta yang nilainya 100 tadi untuk memberikan kesimpulan, ya, memberikan kesimpulan tentang hasil materi yang sudah dicapai tadi. Coba Muhammad Arfan bisa di depan. Perhatian, dengar sama-sama tentang kesimpulannya sebelum kita tutup proses belajar mengajar kita hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan kesimpulan terkait materi mengenai kelangkaan sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Sesuai dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, kelangkaan itu adalah di mana sumber daya alam yang sangat yang sudah terbatas, bahkan sudah habis, namun kebutuhan manusia akan hal itu tidak terbatas, semakin hari semakin meningkat. Nah, sesuai dengan uji kompetensi yang telah diberikan, bahwa kelangkaan adalah salah satu hal yang tidak dapat kita hindari dimanapun dan kapanpun itu. Apabila kita menemukan kelangkaan itu di lingkungan kita, dengan cara apapun kita tidak akan bisa menghindarinya, akan tetapi kita berusaha untuk mencari solusi dari kelangkaan itu untuk menemukan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan tadinya itu. Nah, selain itu, kelangkaan juga selain tidak bisa kita hindari, kelangkaan ini terkait juga dengan
lingkungan di sekitar kita, di mana apabila lingkungan juga yang sudah sangat tidak menyediakan apa yang kita butuhkan, dari situ juga sudah bisa terjadi kemungkinan kelangkaan ini bisa terjadi. Dan kelangkaan itu juga adalah salah satu hal yang naluri atau tidak bisa lagi kita bilang tidak ada. Dimanapun pasti ada yang namanya kelangkaan, baik dari segi apapun, terutama di sumber daya alam ini, Pak. Oke, sip. Oke, terima kasih Muhammad Arfan atas memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah dicapai. Dan ini insya Allah proses selanjutnya ini adalah masalah ekonomi. Berarti kalau kelangkaan itu berarti masuk tentang kepada masalah ekonomi ya. Jadi bagaimana caranya juga ketika terjadi proses seperti itu, maka tinggal alangkah baiknya bagaimana kita menghindari tentang masalah itu. Karena terjadinya kelangkaan itu terutama adalah faktor yang pertama itu adalah masalah bencana alam. Nah, ketika terjadi masalah bencana alam, maka itu akan terjadi masalah kelangkaan ya. Jadi insya Allah pada materi kita hari ini Bapak kasih satu PR untuk kalian. Bisa tidak ya? Bapak kasih PR 1 ya, bisa ya. Oke, kalau tidak bisa angkat tangan, tidak masalahnya ya. Oke, karena Bapak tidak memaksa, karena istilahnya yang penting kalian sudah paham tentang masalah kelangkaan. Kalau memang itu kalian mau untuk Bapak buat untuk PR-nya, Bapak kasih soal saja ya, bukan soal. Bapak kasih tugas untuk kalian cari artikel baik itu di wilayah yang lain tentang masalah kelangkaan selain dari gas LPG dengan terjadinya antrian di Pertamina. Berarti jangan ambil 2 artikel itu ya. Cari masalah kelangkaan yang lain ya. Jangan cuma berpatokan kepada gas LPG dengan BBM ya. Oke. Dan juga jangan cuma cari di daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Cari di daerah-daerah yang lain ya. Banyak artikel tentang menyangkut masalah kelangkaan. Oke. Bapak harapkan semua siswa dan insya Allah semuanya aktif juga seperti ini ya. Jadi insya Allah ke depan kalian bisa mencapai tujuan yang harus kalian inginkan ya. Terutama adalah motivasinya terhadap Bapak kepada kalian, yang terutama adalah bagaimana caranya kalian untuk melakukan disiplin waktu. Kalau kalian sudah melakukan disiplin waktu, maka disiplin ilmunya kalian sudah ada juga ya. Dan Bapak tanya dulu ya, apa yang kalian pentingkan ilmu dengan adab? Coba, beradab atau berilmu? Beradab ya. Jadi kalau orang yang berilmu tidak beradab, sama halnya dengan orang yang bodoh ya. Iya, coba ya, orang yang beradab pasti orang yang mempunyai ilmu. Tetapi kalau orang yang berilmu tidak ada adab, nah, tapi sekarang banyak contoh ya, banyak yang sudah sarjana S1, S2 apa semua, tapi mereka tidak beradab ya. Itu iya, itu makanya semakin tinggi ilmu semakin adabnya kurang ya. Dan insya Allah prosesnya Bapak ini insya Allah kita akan ketemu besok, tidak ada halangan. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat walafiat ya. Oke, jadi intinya hargailah orang tuanya kalian, hormati orang tua dan hormati guru. Oke, jadi inilah materi pada pagi hari ini. Ini sudah jam 11 lewat. Nah, insya Allah kedepannya kalian bisa tingkatkan lagi proses belajar mengajar, karena semester 1 kita sudah mulai dekat prosesnya. Oke, thank you, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.